Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan bertemu selama kurang lebih 10 menit ke depan, di mana kita akan membedah salah satu tahapan paling krusial dalam manajemen strategis berdasarkan buku Wellen yang terkait satu perumusan visi, yang kedua misi, yang ketiga adalah nilai dan tujuan organisasi. Menurut buku Wellen dan Hunger, elemen-elemen ini adalah fondasi yang kokoh dalam model manajemen strategis mereka, khususnya pada fase formulasi strategi. Next ya, terkait slide yang kedua itu adalah konteks strategis, di mana visi misi, nilai, dan tujuan terletak di awal fase formulasi strategi. Kemudian, strategi formulasi yang mencakup misi dan tujuan, di mana nilai atau value berakar dari budaya organisasi atau internal scanning. Formulasi strategi adalah mengembangkan rencana jangka panjang. Jadi, di dalam model manajemen strategis, elemen-elemen ini ditetapkan setelah organisasi selesai melakukan environmental scanning, yaitu memahami eksternal dan internal. Yang kedua, nilai organisasi itu merupakan bagian dari budaya perusahaan, yaitu keyakinan dan harapan yang mempengaruhi bagaimana strategi akan dirumuskan dan diimplementasikan. Ini memastikan strategis berjalan dengan jati diri organisasi. Terkait slide berikutnya itu adalah visi organisasi, di mana menurut Wellen, visi organisasi itu adalah merupakan bintang utama perusahaan. Visi strategis adalah deskripsi tentang apa yang mampu dicapai perusahaan di masa depan. Visi yang baik bersifat ambisius dan inspiratif. Tugasnya adalah memberikan arah jangka panjang kepada seluruh karyawan. Visi yang kuat tidak hanya melihat apa yang kita lakukan hari ini, tetapi juga apa yang kita yakini bisa kita wujudkan dalam jangka 10 sampai 20 tahun dari sekarang. Dan selanjutnya kita mengarah ke misi, di mana misi menurut Wellen dan Hunger itu adalah menjawab pertanyaan, bisnis kita itu apa? Dan isi misi kita yang baik, menentukan produk atau jasa, pasar, dan teknologi implisit dari strategi. Highlight tentang good mission statement, di mana menurut Wellen misi itu merupakan fundamental mengapa organisasi ini ada di dunia. Misi menjawab pertanyaan yang paling dasar. Seperti tadi saya sampaikan bahwa misi yang baik harus fokus pada manfaat bagi pelanggan, bukan hanya sekedar produk itu sendiri. Misalnya, alih-alih mengatakan ketika membuat kamera, misi yang lebih baik memungkinkan kita untuk mendokumentasikan memori umat manusia. Misi menjadi pedoman pengambilan keputusan sehari-hari, memastikan setiap langkah sejalan dengan tujuan utama perusahaan. Selanjutnya, yaitu terkait nilai organisasi, di mana nilai organisasi menurut definisi Wellen dan Hunger, nilai adalah bagian dari budaya perusahaan, yaitu keyakinan, harapan, dan nilai yang dianut, di mana menurut Wellen mengatur perilaku dan menjadi dasar pengambilan keputusan secara etis, dan integritas, inovasi, fokus pelanggan. Contoh kredo perusahaan. Jadi nilai organisasi menurut buku dari Wellen itu adalah kompas moral kita. Ini adalah terkait keyakinan dan harapan yang membentuk budaya internal perusahaan.
Nilai ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana manajer membuat keputusan, terutama saat menghadapi dilema etis. Misalnya seperti perusahaan Johnson Johnson bahkan memiliki kredo yang menempatkan tanggung jawab kepada pelanggan dan komunitas sebelum pemegang saham. Nilai ini memastikan bahwa cara kita mencapai visi dan misi dilakukan secara bertanggung jawab dan etis. Yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah terkait tujuan organisasi, di mana definisi tujuan organisasi menurut Whelan dan Hunger, tujuan objektifis adalah hasil yang harus dicapai pada waktu tertentu, di mana mengubah misi dan visi yang luas menjadi target yang spesifik dan dapat dievaluasi menurut Whelan. Dan karakteristik implisit harus terukur tujuan tersebut terkait waktu dan menjadi dasar untuk merumuskan strategi dan kebijakan berikutnya. Jadi, tujuan atau objektivitas organisasi ini adalah jembatan antara misi dan realitas. Ini adalah hasil yang harus kita capai pada waktu tertentu. Jika misi Anda adalah menjadi produsen mobil terhijau, tujuan Anda mengurangi emisi karbon sebesar 30% dalam 5 tahun. Misalnya, tujuannya harus spesifik dan terukur. Maksudnya di sini adalah merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam fase evaluation and control. Tujuan menjadi dasar perumusan strategis, yaitu rencana pencapaian misi dan tujuan, dan kebijakan merupakan pedoman pengambilan keputusan. Baik, kita di penghujung slide materi yang kedua, yaitu terkait kesimpulan. Di mana kesimpulan yang berdasarkan dari buku Whelan dan Hunger terkait visi, misi, nilai, dan tujuan bukan sekedar slogan, tetapi fondasi pengambilan keputusan strategis yang menyangkut visi atau arah jauh, misi, alasan Anda, nilai, cara bertindak, tujuan, target terukur, yang selanjutnya strategi atau rencana tindakan. Sebagai kesimpulan dari materi, dalam kerangka Whelan dan Hunger ini terkait visi misi, nilai, dan tujuan adalah rangkaian yang terintegrasi dan logis. Misi dan tujuan dirumuskan di bawah payung visi strategis dengan perilaku yang dibatasi dengan dibimbing oleh nilai organisasi. Keempatnya menjadi titik awal untuk merumuskan strategi yang merupakan rencana untuk mencapai nilai dan tujuan. Tanpa fondasi yang jelas ini, strategi perusahaan akan kehilangan arah dan makna. Dengan memiliki fondasi ini, organisasi dapat fokus, mengalokasikan sumber daya, dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.